ilmu ilmu sulap adalah ilmu sederhana yang bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan anak TK, anak SD diajari bisa. Oke. SOP-nya sama, hasilnya sama. Tapi ilmu hikmah tidak bisa seperti itu. Tidak kita bodohi diri kita, tidak kita batasi diri kita, tidak kita membatasi diri kita untuk belajar kepada suatu hal yang tidak nampak. Betul. Karena hari ini yang nampak adalah ya bisa dilihat oleh mikroskop adalah sesuatu yang tidak nampak di masa lalu. Betul. Bisa jadi hari ini yang tidak nampak oleh mata kita, ya kan, di masa depan akan menjadi nampak karena ada alat teknologi canggih itu. Betul sekali, Oke. Mas Prof. Nah, maka kalau menjadi generasi muda, jangan batasi diri pada hal-hal yang nampak saja, yang kelihatan mata saja, tetapi belajarlah menjadi pribadi open mind. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Indonesia Jakarta, dimanapun Anda berada, sebagaimana janji saya pada konten sebelumnya, bahwasanya hari ini kita akan mendatangkan salah satu ketua LRMI, yaitu Bapak Nur Firdaus. Sekarang bersama saya udah ada nih Mas Prof. Saya biasa memanggil beliau ini Mas Prof. Terima kasih. Mas Prof, sebelum kita diskusi atau berbincang-bincang, kami pengen tahu dong, apa sih itu LRMI? Oh iya. Jadi LRMI itu sudah cukup lama ya berdiri di Solo. Ya, waktu saya masih di Solo, itu karena dulu saya melihat banyak sekali penemuan-penemuan dari anak-anak muda. Berbentuk riset itu, Mas? Ya, lembaga riset. Jadi LRMI itu kalau singkatannya sih Lembaga Riset Muda Indonesia. Nah, kenapa muda? Karena memang waktu itu kami mencoba mewadahi penemuan-penemuan ya dari baik itu anak muda, realitanya ya, anak muda atau orang yang sudah nggak muda juga nggak apa-apa gitu kan, karena memang yang udah lanjut usia juga nggak masalah Oke. gitu kan, artinya mau kita mudahkan lagi gitu kan, supaya penemuan-penemuan ini menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat kepada masyarakat seperti itu. Maka berdirilah itu saya ajukan itu menjadi satu lembaga riset muda Indonesia. Nah, sampai hari ini banyak karya-karya yang mengakomodir ya kemampuan teman-teman yang ada di daerah dimanapun yang mungkin waktu itu belum diapresiasi, maka kita mencoba untuk mengapresiasi dan mendampingi secara hukum supaya menjadi hal yang bermanfaat, kira-kira begitu. Itu riset-riset yang dilakukannya itu ada telah terbit di mana gitu, Mas? Ya, jadi kami karena karena kita ini lembaga mandiri swasta, maka kami melakukan riset itu memang mengandalkan pembiayaan dari lembaga sendiri. Tidak tidak ada donasi atau dari pemerintah, tidak ada. Karena itu akhirnya kami memprioritaskan pada riset-riset yang sifatnya dia sangat ekonomis, punya nilai ekonomis supaya bisa menggerakkan ekonomi. Karena itu tipe riset kami adalah riset yang membangun ekonomi, bisa dimonetize, misalnya seperti itu. Produk apapun yang kemudian menjadi satu gerakan ekonomi, maka kami akan seriusi, kira-kira gitu, sehingga visible dalam hitungan bisnis, kemudian bisa punya nilai jual dalam tanda petik, sehingga ini dalam rangka menghidupi semuanya, kira-kira begitu. Sehingga itu kita gerak di bidang ada pertanian, ada robotik, ada teknologi pangan, ada dulu pernah untuk teknologi penanganan sampah, bahkan pada teknologi pembelajaran. Wah, ya cukup luas ya. Ya. Nah, ini bagi sahabat-sahabat podcast Indonesia Jakarta yang pengen ikut gabung nih ke LRMI, mungkin bisa menghubungi Mas Prof langsung, tentunya melalui kami. Iya, siap. Baik, Mas Prof. Ya. Saya nggak apa-apa manggil Mas Prof ya. Iya, oke. Apa-apa, Mas Prof. Jadi begini, Mas Prof. Di tengah hiruk-pikuknya perbincangan di dunia maya, ada nih secuil persoalan tentang apa itu ilmu hikmah dan apa itu ilmu sulap. Ini kan masih menjadi perdebatan nih di antara para netizen. Kami juga telah menghimpun beberapa pertanyaan yang nyasar di konten YouTube kami. Pertanyaan pertama, apakah ilmu hikmah bisa diaplikasikan atau dipraktekkan setiap saat atau kapan kita mau itu? Gimana menurut Mas Prof itu? Saya coba akan menjawab dalam kapasitas pandangan-pandangan yang referensinya adalah scientific.
Baik. ya, ataupun pandangan-pandangan yang itu referensinya sudah ada dalam otak pikiran kita, kira-kira seperti itu. Nah, tentu nanti misalnya ada dalil atau referensi agama, itu pun bukan berarti saya ahli dalam agama, bukan, tapi paling tidak bahwa Indonesia dengan masyarakat yang mayoritas beragama, saya katakan seperti itu, dengan 6 agama besar di Indonesia, itu itu pun menjadi data yang kuat nanti untuk menjawab ini, kira-kira gitu ya. Nah, tentang pertanyaan tadi tentang apa tadi, Mas? Apakah ilmu hikmah itu bisa diaplikasikan setiap saat? Ya, iya. Nah, kalau pertanyaan bahwa apakah ilmu hikmah bisa diaplikasikan setiap saat, kalau dijawab dengan sederhana tentu akan dijawab tidak, gitu. Tidak bisa diaplikasikan setiap saat. Kenapa begitu? Karena ilmu hikmah itu tidak seperti ilmu matematika. Ilmu hikmah itu bukan ilmu fisika yang kemudian rumusannya sudah pasti, kemudian aksi reaksinya sudah pasti, ya kan? Kemudian anytime bisa asalkan syarat-syarat rumusannya terpenuhi pasti terjadi. Nah, itu tidak bisa. Kenapa begitu? Karena memang ilmu hikmah ini adalah bagian daripada hasanah gaib. Bagian daripada ilmu gaib. Ya, bagian daripada kalau saya sebut ya yang sederhana bagian daripada ilmu gaib begitu aja ya. Nah, ketika kita berbicara ilmu gaib, maka sebenarnya kata gaib itu tadi kan kalau dalam kita melihat dalam ayat suci menurut orang Islam, di situ dikatakan bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bahwa orang yang beriman itu adalah kepada Allah, itu adalah orang yang beriman kepada hal gaib. Ya, gaib. Nah, gaib di situ dalam tulisan itu ghin, ya dan ba. Bukan ghin, alif, ya kan? Karena bukan pelakunya, tetapi kepada satu kalimat gaib. Nah, terjemahan gaib di sini kalau kita buka dalam kamus bahasa Arab, maka gaib itu bisa bermakna sebagai konsep. Bermakna sebagai ide-ide, sebagai hal yang abstrak, sebagai hal-hal yang sangat luas possibility-nya, sumber daripada segala sumber inspirasi, kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Bahwa orang yang beriman adalah orang yang beriman ini adalah orang yang berakal, tentu tadi, ya, betul. Berakal dan sempurna dengan cara apa dia beriman kepada hal yang konsep, hal yang tidak nampak, hal yang abstrak sebagai terjemahan konteks tidak nampak. Itu diterjemahkan seperti itu, ya. Maka ketika kemudian ilmu hikmah ini hadir pada menjadi bagian dari hal gaib, maka ini pun adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang possibility-nya luas, sesuatu yang itu tidak terukur pasti, sesuatu yang sangat luas aksi reaksinya, tidak terbatas pada seperti rumusan ilmu fisika pasti, fisika mekanik, ya. Fisika mekanik saya sebut ini fisika mekanik karena di sini ada rumusan pasti kalau lakukan seperti ini, rumusnya masuk seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Itu fisika pasti disebut seperti itu. Tetapi di hal ilmu hikmah ini saya sebut sebagai fisika kuantum. Fisika kuantum masuk dalam ranah fisika kuantum. Kenapa fisika kuantum? Karena itu mencakup hal yang posibilitasnya sangat luas. Mempelajari objek materi dan energi, karakter materi dan energi dari sisi dari ukuran yang paling sederhana dan paling rumit, ya kan? Ini sangat abstrak dan sangat sangat luas lah di situ. Nah, maka karena sangat luas ini, ilmu hikmah tidak bisa didemokan setiap saat. Tidak bisa didemokan setiap saat. Ya, tidak bisa disengajakan didemokan seperti ilmu sulap misalnya. Ya, makanya ini berbeda, ya, ini berbeda. Tetapi tidak bisa didemokan artinya tidak berarti bahwa itu tidak ada. Baik. Paham. Ya, seperti itu. Nah, kalau seandainya nih, Mas Prof, ada beberapa orang yang menyanding atau menggandengkan antara ilmu hikmah. Jadi mereka pengen mengukur atau menjadikan ilmu sulap ini sebagai barometer untuk menunjukkan bahwa ilmu hikmah ini ada.
Itu equal nggak kira-kira gitu? Ya. Nah, ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau pertanyaannya adalah komparasi, maka kita akan coba komparasikan analogi yang sederhana. Gimana itu, Saya Mas Bro? katakan bahwa ilmu sulap itu adalah ilmu fisika mekanik. Ilmu fisika mekanik, okay. ilmu fisika mekanik yang rumusannya jelas, caranya jelas, kalau dipelajari hasilnya jelas, trik-triknya semua adalah trik-trik fisika, antara itu kecepatan, antara itu pengalihan, dan sebagainya. Ini adalah semuanya adalah trik. Artinya, ini sesuatu yang rumusannya jelas, pasti kapanpun bisa diremukan, asalkan SOP-nya benar, maka muncul dengan hasil yang sama. Oke, tadi ada kata trik-trik. Trik itu kalau nggak salah dari bahasa Inggris, Mas. Ya, trik-trik. Tipuan. Ya, trik-trik boleh sebagai tipuan kecepatan, tipuan mata, tipuan gerakan, tipuan alat, ya, tipuan-tipuan alat atau trik-trik alat tadi, ya kan? Makanya disebut sebagai fisika mekanik. Ya, fisika mekanik, sesuatu yang pasti hasilnya kalau dilakukan dengan cara SOP yang sesuai, yang sama, alat yang sama, menghasilnya sama. Nah, berbeda dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini masuk dalam kategori fisika kuantum. Fisika kuantum. Kalau jelasin gitu? Ya, fisika kuantum itu kan fisika yang membahas tentang materi dan energi, karakter materi dan energi dari tingkatan materi yang terkecil dari atom dan sebagainya sampai materi yang sangat beragam lah kira-kira itu. Dan ini karakternya sangat possibility-nya karakternya sangat luas sekali. Kepastiannya sangat belum bisa tidak bisa dirumuskan seperti fisika mekanik, tidak sederhana fisika mekanik. Betul. Ya. Nah, kalau saya coba tarik analogi yang lebih sederhana, ilmu sulap seperti ilmu otak kiri. Itu ilmu otak kiri pasti. Sementara ilmu hikmah ini kalau dianalogikan dalam bagian analogi otak kanan otak kiri, dia masuk dalam otak kanan. Sudah melibatkan emosi, melibatkan keimanan, melibatkan semua entitas yang dalam tubuh kita. Jadi ilmu hikmah ini sudah sebenarnya sudah mencakup semua entitas fisik dan yang psikis kita. Oke. Ya, itu udah komplit semuanya. Sudah komplit ya, maka ketika dibandingkan tidak bisa, ini berbeda, ya kan? Kemudian ketika diukur, tadi pertanyaan diukur ya. Diukur. Ketika diukur ilmu dinilai, diukur, dicoba diterjemahkan, dinilai berdasarkan ilmu fisika mekanik, misalnya sulap ini, maka ilmu hikmah tidak akan bisa terukur karena sebenarnya ilmu-ilmu pasti ini hadir dari ilmu-ilmu abstrak yang tadinya ide, konsep, ya kan, anggapan, hipotesa, kemudian ditemukan, dirumuskan pasti, muncullah ilmu-ilmu pasti. Ini pandangan luas. Demikian juga sama sulap. Sulap ini kan satu trik yang ketika orang bisa seperti itu, misalnya orang bisa menghilangkan satu hal dari ilmu hikmah. Karena ilmu hikmah sulit dicapai, kejadiannya tidak pasti, karena dia memerlukan syarat-syarat yang kemudian tidak seperti syarat-syarat matematika, orang kemudian mencoba mensimpelkan itu dalam sebuah sulap, ilmu trik. Nah, maka ketika sumber yang besar ini dinilai oleh sumber yang sudah jadi dan hasil daripada ide tadi, tidak akan mampu, tidak akan jauh sekali. Ini bukan apple to apple. Iya. Ini adalah turunan. Ilmu sulap adalah ilmu sederhana yang bisa dipelajari oleh siapapun. Bahkan anak TK, anak SD diajari bisa. SOP-nya sama, hasilnya sama. Tapi ilmu hikmah tidak bisa seperti itu. Ilmu sulap bisa dipelajari oleh siapapun. Asal memenuhi SOP-nya. Bahkan TK sekalipun. Tetapi ilmu hikmah nggak bisa. Ini melibatkan kemampuan dia, pengalaman dia, keterlibatan emosi dia, referensi dia, kemudian kehusuan dia, keseriusan dia. Ketika dilakukan dengan cara yang sama oleh orang dengan umur yang sama pun hasilnya bisa berbeda, kira-kira begitu. Makanya inilah yang disebut sebagai possibility-nya sangat luas. Ini ada sumber ide yang bisa dahsyat sekali, atau bisa dahsyat sekali ketika dia dibutuhkan muncul, atau ketika kemudian tidak dibutuhkan sama saja tidak nampak seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada. Bagaimana seperti itu kok mungkin ada, ya kan? Kita bisa lihat cerita-cerita para orang-orang yang memang mumpuni, para pejuang kita yang memang dia sangat mumpuni spiritualnya dan sebagainya. Kisah itu nyata ketika ada kejadian yang secara akal, secara ilmu sulap ini dia harusnya tidak lolos, harusnya tidak sukses, tidak lepas dari sesuatu yang bahaya, tapi dia bisa lepas. Oke, baik. Terima kasih Mas Prof.
barangkali nih sebelum sesi akhir, apa pesan Mas Prof kepada generasi muda kita yang terkadang mereka masih tidak percaya akan adanya eksistensi ilmu hikmah yang muatannya tentu nilai-nilai agama yang harus percaya kepada hal yang gaib. Apa pesan Mas Prof nih untuk generasi muda kita baik sekarang ataupun yang akan datang? Sebenarnya kalau misalnya kita mencoba menjadi entitas yang komplit, entitas yang sempurna, maka mulailah pada pribadi yang open mind itu dulu. Nah, pribadi yang open mind ini adalah pribadi yang kemudian tidak membatasi diri pada hal-hal yang sederhana, oke? Tapi pada hal-hal yang saya katakan supra sederhana, supra sederhana, di atas kesederhanaan, di atas standar. Nah, kalau bahasa sederhananya mungkin jangan kita hanya mempercayai sesuatu yang hanya yang nampak saja misalnya, tetapi percaya juga yang tidak nampak, yang hari ini belum bisa ditangkap oleh indera mata kita, seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini artinya apa? Bahwa entitas kita yang sejatinya punya kemampuan, punya kapasitas untuk mentelaah sesuatu yang tidak nampak, tidak kita bodohi diri kita, tidak kita batasi diri kita, tidak kita membatasi diri kita untuk belajar kepada sesuatu hal yang tidak nampak. Betul. Karena hari ini yang nampak adalah bisa dilihat oleh mikroskop adalah sesuatu yang tidak nampak di masa lalu. Betul. Bisa jadi hari ini yang tidak nampak oleh mata kita, di masa depan akan menjadi nampak karena ada alat teknologi canggih itu. Betul sekali. Oke. Nah, maka kalau menjadi generasi muda, jangan batasi diri pada hal-hal yang nampak saja, yang kelihatan mata saja, tetapi belajarlah menjadi pribadi open mind. Karena apa? Karena posibilitas yang luas akan membuat kita menjadi semakin semakin wadah kita itu, otak kita semakin bisa berkembang. Baik, jangan batasi itu. Sehingga apa? Dengan cara begitu Anda akan punya modal untuk berkembang, akan punya modal untuk mengembangkan diri. Betul dan sekali. Tidak sedikit-sedikit konflik dengan hal-hal baru yang akan muncul di masa depan. Seperti itu. Jadi begitu pesan-pesannya untuk generasi muda atau sobat-sobat podcast Indonesia Jakarta. Baik, tadi kalau nggak salah saya waktu datang ke sini, saya mendengar dari tim kreatif yang sibuk membicarakan masalah ada sebuah alat temuan Mas Prof nih, yang alat temuan tersebut bisa mengecek keberadaan sesuatu yang tak kasat mata nih. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang itu, Mas Prof ya. Siap, ya. Bisa dikasih kisi-kisi sedikit mungkin, Mas Prof? Ya, jadi alat ini memang coba saya keluarkan, saya ciptakan secara sederhana, bahwa hal-hal yang tidak nampak itu ternyata bisa kita interferensi dengan gelombang listrik. Gelombang listrik. Dengan gelombang listrik. Nah, gelombang listrik ini sumbernya dari baterai bisa, dari PLN bisa. Yang ini semoga bisa sedikit mengungkap tabir hal gaib yang tentu tidak bisa semuanya. Betul. Yang nanti bisa menjadi edukasi, menjadi referensi, dan bisa menjadi bekal untuk saya sendiri, keluarga saya, dan generasi muda pada umumnya nanti. Baik, itu sedikit kisi-kisinya. Jika teman-teman atau sahabat-sahabat podcast Indonesia Jakarta penasaran, nanti kita ada podcastnya khusus. Ada podcast khusus selanjutnya membicarakan tentang, insya Allah, membedah itu alat itu kita hadirkan di sini, bisa kita demokan itu, Mas. Bisa kita demokan nanti. Bagi teman-teman yang penasaran sama alatnya, pengen uji coba, ya silakan hubungin aja kami, nanti bisa kok alatnya kita bantu sama Mas Prof untuk uji coba didemokan di rumah sahabat masing-masing. Untuk kesempatan kali ini mungkin cukup sampai di sini. Oke. Saya Hari Pribadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.